Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahid Fadilah dari kelas 3A. Di sini akan mereview materi hukum pidana lanjutan, yang dimana kali ini saya akan menjelaskan tentang residif. Pengertian residif: seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan konkursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residif telah ada putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam konkursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residif adalah alasan untuk pemberatan pidana. Berikutnya, pembagian pengulangan atau residif. Residif umum: semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Yang berikutnya, residif khusus: tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Jenis residif inilah yang dikenal KUHP. Residif menurut KUHP. Pengulangan atau residif tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residif khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Berikutnya ada syarat-syarat residif. Yang pertama, ada kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian khusus untuk pasal 216, 303 bis dan 393. Syarat itu tidak ada. Yang keempat, pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal. Yang pertama, 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap di dalam pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321 KUHP. Yang kedua, 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap dalam pasal 155, 157, 161, 163 dan 193 KUHP. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang residif di luar KUHP. Yang pertama, residif kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkotika dan lain-lain. Untuk pengulangannya yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila yang pertama, sanksi pidana berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiganya. Yang kedua, untuk sanksi pidananya yang berupa denda, maka pemberatannya dikali 2. Berikutnya, residif pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan lain-lain dengan ketentuan pemberatannya, yaitu pertama, tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada juga yang 2 tahun. Dan kedua, untuk pemberatannya ada yang ditambah separuh, sepertiga, dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2.